Salam, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sama-sama hampiri Tuhan yang kita puja, yang kita sembah, yang selalu kita rindukan dan kita nantikan dalam kehidupan kita. Biarlah dekat dengan Tuhan, mencari hadirnya, mengejar hadirnya, menjadi kesukaan kita. Mari naikkan pujian dengan penuh rasa cinta, rasa syukur, kerinduan yang dalam pada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami, ini pengagungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami merindukanmu lebih dari segalanya. Kami merindukanmu, Tuhanku, Rajaku. Terima kasih. Kami masuk hadirat-Mu, rindu menyembah-Mu, rindu menaikkan pujian syukur kepadamu, Tuhanku, Allahku. Kau yang kami rindukan, Kau yang kami nantikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan berkenan ditemui pagi hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindukan kehadiran-Mu setiap pagi dalam hidup kami, setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup
hadirat-Nya, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Kami mau sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kerinduan kami Tuhan, menyembah Kau, memuliakan nama-Mu, memuji-Mu, Allahku, Rajaku, kekuatanku, kubu pertahananku, kota perlindunganku. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati indahnya kehadirat-Mu pagi hari ini, merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan. Oh, Yesus, di dalam hadirat, di dalam hadirat-Mu, ya Allah.
seramo. Kami rasakan kedamaian Indah ralaya, ada kemenangan. Kami percaya. Itola kini. Ada kekuatan baru, ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam naungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami rindu masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Berjumpa dengan pribadi-Mu Yesus, kekasih jiwa kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kurapaya syata karalapata karapaya syaki. Kiralamata karalapaya syakaralapaya. Kinaya ralapata karalapaya rabaya rabaya syaki. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan memberkati kami lewat pujian dan firman yang akan kami dengar dan kami baca pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, sebuah survei oleh Pusat Penelitian Barna di Amerika Serikat pada tahun 2012 menemukan hampir sepertiga jemaat tidak mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah di gereja. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Adakah ketika kita menaikkan pujian, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan dan kita merasakan kehadirannya? Mari sama-sama kita baca Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu, dari bacaan ini memberikan 4 tanda dari pengalaman yang sejati akan hadirat Tuhan. Yang pertama ada di ayat yang ketiga. Selalu rindu akan Dia. Semakin besar kerinduan akan hadirat Tuhan. Itulah ciri orang yang mengalami hadirat Tuhan. Hidupnya senantiasa rindu akan kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua ada di ayat yang kelima. Hidupnya selalu bersemangat untuk memuji Tuhan. Orang yang mengalami hadirat Tuhan, dia akan antusias, dia akan semangat ketika memuji dan menyembah Tuhan. Karena dia selalu mengalami keindahan dekat dengan Tuhan, mengalami kemegahan, mengalami kuasa ketika memuji Tuhan. Maka memuji, menyembah Tuhan selalu antusias dan semangat. Itulah tanda kedua orang yang mengalami hadirat Tuhan. Yang ketiga, memperoleh keberanian untuk mengarungi kehidupan yang penuh ujian, tantangan. Sekalipun ada gelombang, sekalipun hidupnya pasang surut, naik turun, tetap antusias, tetap semangat, pantang menyerah. Karena selalu mengalami hadirat Tuhan. Lalu yang keempat, menata ulang prioritas kehidupannya. Apa yang terpenting buat hidupnya? Yaitu Allah. Kita mengutamakan kerohanian ketimbang
keduniawian. Itulah tanda yang keempat, orang yang merasakan, mengalami, menerima, mempunyai hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Adakah keempat tanda ini ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Adakah kerinduan akan Tuhan itu selalu ada setiap ketika kita bangun pagi, setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita? Adakah kerinduan itu ada dalam hidup kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita? Adakah ada semangat memuji Tuhan, semangat mencari hadirnya Tuhan, semangat antusias mengagungkan Tuhan dalam hidup kita? Lalu adakah kita memiliki kekuatan ketika mengalami badai hidup naik turun dalam hidup kita? Adakah kita selalu sadar bahwa Tuhan lebih besar dari permasalahan kita? Lalu adakah kita selalu memprioritaskan Dia yang terutama, yang lebih besar dalam hidup kita daripada hal-hal dunia, daripada apapun juga yang ada di dalam kehidupan kita? Mari Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini tata ulang hidup kita. Kejar hadirnya, alami perjumpaan dengan Dia setiap waktu, supaya hidup kita selalu merasakan dan mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Nikmati kehadirannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu itu yang terutama dalam hidup kami. Muji menyembah-Mu membuat hidup kami semakin semangat dan berantusias. Sekalipun jatuh bangun dalam hidup ini, tetapi kerinduan akan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan.
hadirnya setiap pagi, setiap hari umat Tuhan. Mari kita miliki roh yang selalu bergairah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan kita. Dan mari selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Rabaya syakara labata karabaya sekenaya rabaya ya rabaya haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyadari kerinduan akan hadirat-Mu itu lebih dari segala-galanya. Karena hadirat Tuhan itu yang terutama bagi hidup kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang hadir atas seluruh umat Tuhan pagi hari ini. Engkau membuka setiap hati, Engkau membuka setiap pikiran. Engkau yang menerangi setiap umat Tuhan dengan firman-Mu. Hingga seluruh umat Tuhan sadar benar kebutuhan akan Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Dari apapun juga yang dimiliki hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada roh yang antusias, ada semangat yang menyala-nyala untuk menjalani sepanjang hari ini. Karena kami percaya Tuhan ada di setiap langkah kami, Tuhan ada dalam setiap pemikiran kami, Tuhan ada dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan ada dalam setiap hembusan nafas kami. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.